Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Amrullah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya tentang reduksi dan oksidasi atau biasa dikenal dengan redox. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian-pengertian dari redox itu sendiri. Jadi di pertemuan sebelumnya kan ada pengertian redox menurut pengikatan oksigen dan pelepasan oksigen, pengertian redox menurut penerimaan dan pelepasan elektron, dan yang ketiga adalah pengertian redox menurut kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas spesifik lebih kepada pengertian redox menurut penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih ke pengertian redox menurut penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Reduksi menurut penurunan dan bilangan oksidasi itu adalah mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Dan pengertian ini akan mendasari penjelasan-penjelasan mengenai redox selanjutnya. Di sini ada kata-kata bilangan oksidasi. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah jumlah muatan negatif dan positif dari suatu atom. Jadi atom itu kalau dia melepas dan menerima elektron, dia akan memiliki yang namanya muatan positif dan muatan negatif. Dan muatan positif dan muatan negatif itulah yang akan menjadi bilangan oksidasi dari suatu atom. Jadi beberapa unsur itu ada yang memiliki bilangan oksidasi yang sudah tetap, dan ada juga yang memiliki bilangan oksidasi yang tidak tetap. Ya. Di sini ada beberapa aturan mengenai penentuan bilangan oksidasi atau biasa disingkat dengan BILOX. Yang pertama yaitu adalah BILOX unsur bebas itu adalah sama dengan 0. Bagaimana unsur yang disebut dengan unsur bebas? Contoh, misalnya di sini kita bisa beri contoh unsur bebas, yaitu adalah unsur yang sendirian atau yang tidak berikatan dengan atom yang lain, itu dinamakan dengan unsur bebas. Contohnya apa? Contohnya di situ ada misalnya natrium. Kalau natrium sendirian itu berarti termasuk ke dalam unsur bebas. Kalau dia sendirian begini atau natrium saja, ini maka BILOX-nya adalah sama dengan 0. Ya. Jadi begitu ya. Bisa juga selain natrium bisa hidrogen. Tapi kalau hidrogen di alam itu pasti dalam bentuk H2. Kalau dia dalam bentuk H2, ini masih termasuk ke dalam unsur bebas. Walaupun dia sudah berikatan antara H dengan H, tetapi dia masih berikatan dengan dirinya sendiri. Masih termasuk ke dalam unsur bebas. Kalau H2 itu pasti BILOX-nya juga sama dengan 0. Misalnya lagi ada O2, ini juga termasuk ke dalam unsur bebas. Berarti ini BILOX-nya adalah sama dengan 0. Ya. Jadi itu, kalau dia termasuk ke dalam unsur bebas, maka BILOX-nya sama dengan 0. Yang kedua, BILOX dari ion itu sesuai dengan muatannya. Jadi bagaimana BILOX dari ion? Misalnya itu ada contoh, kalau dia ion itu pasti dia memiliki muatan. Misalnya saya punya Na+. Ini kan berbeda dengan Na yang di atas. Di atas Na-nya tidak ada muatannya. Yang di bawah ada muatannya, yaitu positif atau plus. Ini karena dia memiliki muatan positif, maka Na+ BILOX-nya dengan plus 1. Begitu juga apabila ada O2-. Ini berarti BILOX-nya udah pasti adalah -2. Jadi itu. Yang ketiga, BILOX dari atom golongan 1A dalam senyawa itu adalah plus 1. Ini selalu tetap. Apabila dia termasuk ke dalam golongan 1A, BILOX-nya adalah plus 1. Siapa aja yang termasuk golongan 1A? Bisa dihafal dengan cara seperti ini. Misalnya
lina kawin prodi CS frustasi. LINA K RB CS dan FR. Semua unsur ini memiliki bilox sama dengan plus 1. Selanjutnya yang keempat, bilox atau golongan 2A dalam senyawa itu memiliki bilox sama dengan plus 2. Siapa aja yang termasuk ke dalam golongan 2A? Yaitu adalah bisa disingkat seperti ini: beli mangga campur sirsak bawa rambutan, atau BE, MG, CA, SR, BA, dan RA. Semua unsur ini memiliki bilox yaitu adalah plus 2 apabila dia berada dalam senyawa. Yang kelima, bilox atau golongan 7A dalam senyawa biner. Di sini ada kata-kata senyawa biner. Senyawa biner ini adalah senyawa yang hanya terdiri dari 2 atom. Jadi hanya terdiri dari 2 atom. Jadi apabila golongan 7A berikatan dengan unsur lain dan hanya membentuk senyawa biner, itu biloxnya adalah minus 1 ya. Kalau dia sudah masuk ke dalam senyawa poliatom, sudah berikatan dengan banyak atom, nanti biloxnya sesuai dengan atom-atom yang lain. Golongan 7A siapa aja? Bisa disingkat dengan Fireplug, baru ingin atraksi. F, Cr, Br, I, dan At. Ya, itu adalah golongan 7A. Selanjutnya, untuk aturan yang keenam itu adalah bilox atau oksigen atau O dalam senyawa itu adalah minus 2, kecuali pada senyawa peroksida atau H2O2 ini biloxnya adalah minus 1, sedangkan pada senyawa superoksida atau ketika oksigen bereaksi dengan atom logam seperti Na2O atau K2O, ini biloxnya minus setengah. Yang ketujuh adalah bilox hidrogen dalam senyawa adalah plus 1. Jadi bilox unsur H apabila dia berada dalam senyawa itu adalah plus 1, kecuali pada hidrida. Pada senyawa hidrida seperti NaH atau MgH2 itu bilox hidrogen adalah minus 1 ya. Jadi kalau dalam senyawa biasa dia bilox hidrogen adalah plus 1. Aturan yang ke-8 adalah jumlah total bilox pada senyawa netral atau senyawa yang tidak bermuatan itu adalah sama dengan 0 ya. Jadi keseluruhan nanti jumlahnya itu harus sama dengan 0 apabila dia senyawa yang netral. Aturan yang ke-9 yaitu jumlah total bilox pada senyawa ion adalah sesuai dengan muatannya. Jadi misalnya apabila muatannya plus 1, maka jumlah totalnya adalah plus 1 ya. Jadi seperti itu. Itu tadi adalah aturan-aturan dari penentuan bilangan oksidasi. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soal: tentukan bilox S dari senyawa SO2 dan FeSO4. Bagaimana cara menentukan bilox S? Coba kita lihat. Yang pertama itu dari senyawa SO2. SO2. Di sini S-nya ada 1. Karena S-nya ada 1, jadi langsung saja bilangan oksidasi S ditambah dengan O-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 2 dikali bilangan oksidasi O ya. Karena dia senyawa netral, maka jumlah keseluruhannya harus sama dengan 0 ya. Jadi gitu ya. Bilangan oksidasi S itu yang pengen kita cari. Bilangan oksidasi O ada di mengetahui, ada di aturan. Nah, jadi bilangan oksidasi S ditambah dengan 2 dikali bilangan oksidasi O berapa? Minus 2. Jadi 2 dikali minus 2 sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi S itu sama dengan minus 4 sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi S pindah ruas jadi plus 4. Jadi hasilnya adalah plus 4. Itu bilangan oksidasi S dari SO2. Kemudian dalam FeSO4. Nah, di sini ada FeSO4. Yang ditanyakan adalah S. O
bilangan oksidasi O itu ada di aturan. Sedangkan bilangan oksidasi Fe itu tidak ada di aturan. Jadi tidak ada di aturan yang membahas tentang bilangan oksidasi Fe. Jadi di sini bilangan oksidasi yang diketahui dari senyawa ini cuma bilangan oksidasi O. Nah, kalau soalnya begini bagaimana cara mengerjakannya? Kita tidak bisa menggunakan cara langsung seperti ini karena yang diketahui cuma satu. Ya, jadi sebelum kita menyelesaikannya, kita harus uraikan dulu ini senyawanya, unsurnya menjadi ion-ionnya. Ini FeSO4 ini kan gabungan antara Fe ditambah SO4. SO4 kita tahu SO4 itu pasti ionnya adalah 2- ya. Sedangkan Fe itu ionnya adalah kalau SO4-nya -2 berarti Fe-nya harus +2. +2 dikurang -2 sama dengan 0. Jadi dia netral, ya. Jadi kalau sudah ketemu ionnya begini, udah ketahuan Fe karena ionnya +2 berarti biloxnya adalah +2. Sedangkan SO4 berarti bilangan oksidasi S ditambah 4 dikali bilangan oksidasi O sama dengan ionnya -2, jadi -2 sama dengannya -2. Bilangan oksidasi S ditambah 4 dikali bilangan oksidasi O berapa? Ada di aturan -2 sama dengan -2. Jadi bilangan oksidasi S ditambah -8 sama dengan -2. Jadi bilangan oksidasi S sama dengan -2 ditambah 8. Jadi hasilnya bilangan oksidasi S sama dengan 8 dikurang 2, jadinya +6. Jadi didapatkan di senyawa SO2 bilangan oksidasi S sama dengan +4, bilangan di senyawa FeSO4 bilangan oksidasi S ada +6. Jadi ini apabila soalnya dalam bentuk esai, maka cara pengerjaannya seperti ini. Ini cara secara runut, ya. Jadi cara panjangnya. Kalau seandainya soalnya dalam bentuk pilihan ganda, tidak perlu dibuat begini kepanjangan, ya, dan terlalu ribet. Bisa digunakan cara langsung. Gimana caranya? Langsung saja di bawah sini kita tulis. Nggak usah ditulis bilangan oksidasi. Langsung saja di bawahnya. Bilangan oksidasi O berapa? -2, ya kan? -2 ada di aturan. Dikali dengan 2 -4, ya toh? Jadi bilangan oksidasi S harusnya +4. Kenapa +4? Karena +4 dikurang 4 sama dengan 0, ya. Jadi ini cara singkatnya. Yang ini juga, ini karena sudah Fe2+ pasti bilangan oksidasinya adalah +2, ya. Sedangkan ini bilangan oksidasi O-nya -2 kali 4 -8. Berarti bilangan oksidasi S-nya sama dengan berapa? +6. Ya, kenapa +6? Karena +6 dikurang 8 sama dengan -2, ya. Jadi seperti itu langsung saja dituliskan kalau dia dalam keadaan soal pilihan ganda, tidak perlu dituliskan panjang seperti ini, ya. Jadi itu tadi contoh pertama dari penentuan bilangan oksidasi. Kita masuk ke contoh berikutnya. Kita masuk ke contoh selanjutnya dari bilangan oksidasi atau reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi redoks. Perhatikan persamaan reaksi pada papan berikut. Ini adalah salah satu reaksi redoks, ya. Jadi nanti kalau di dalam soal-soal ujian nasional dan di soal-soal manapun, biasanya soal redoks itu biasanya dalam bentuk persamaan reaksi. Nanti kita akan menentukan apakah yang mana yang mengalami oksidasi, yang mana yang mengalami reduksi. Bagaimana caranya? Maka dari itu kita harus tentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing unsurnya. Caranya gimana? Sama kayak yang sebelumnya tadi, ya. Langsung saja kita tentukan di bawahnya. Di sini ada SO2, berarti O bilangan oksidasi di aturan sebelumnya berapa? -2. -2 kali 2 -4. Berarti S-nya adalah +4. Ya kan? +4 dikurang 4 sama dengan 0. Iya toh? Iya. Jadi itu yang pertama. Sekarang O2. O2 ini apakah dia berpasangan dengan atom lain? Jadi di sini O2 tidak berpasangan dengan atom lain. Jadi O2 ini termasuk adalah unsur
unsur bebas. Unsur bebas berarti biloxnya adalah sama dengan 0 ya. Selanjutnya SO3. O berapa? Minus 2. Minus 2 kali 3 minus 6. Berarti S adalah plus 6 ya. Sudah ditemukan semua biloxnya. Sekarang kita tentukan yang mana yang mengalami perubahan bilox. Jadi kita hanya menggaris yang mengalami perubahan bilox. Kita lihat S. S dari sebelum tanda panah itu plus 4, sesudah tanda panah plus 6. Di sini ada terjadi perubahan bilox ya. Jadi ini mengalami perubahan bilox. Ya. Yang mana lagi yang mengalami perubahan bilox? Oh ini minus 2 ke minus 2 tidak. Jadi ini tidak mengalami perubahan bilox. Sedangkan yang ini 0 ke minus 2 berubah. Iya. Jadi biloxnya mengalami perubahan. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Berdasarkan dari pengertian reduksi dan oksidasi, yang mana kan yang mengalami reduksi, yang mana yang mengalami oksidasi. Kita lihat S plus 4 ke plus 6 mengalami. Jadi di sini ada perubahan dari 4 ke 6 itu turun atau naik. Jadi 4 ke 6 itu naik. Kalau dia mengalami kenaikan, berarti dia termasuk ke dalam oksidasi. Berarti ini reaksi oksidasi. Sedangkan O dari 0 ke 2 minus 2, 0 minus 2 ini mengalami penurunan. Karena dia mengalami penurunan, jadi dia dikategorikan sebagai reaksi reduksi ya. Jadi sudah ditentukan. Jadi kita simpulkan. Yang mengalami oksidasi ini adalah SO2. Jadi SO2 itu mengalami oksidasi. Yang mengalami reduksi itu adalah O2 ya. Jadi O2 mengalami reduksi. Sedangkan SO3 apa? Jadi SO3 itu adalah hasil oksidasi. Hasil oksidasinya adalah SO3 dan hasil reduksi juga SO3 karena di satu titik ya. Sedangkan yang mengalami oksidasi ini bisa dikategorikan sebagai reduktor atau yang menyebabkan terjadinya reduksi ya. Jadi karena ada SO2 maka reduksi terjadi. Seandainya tidak ada yang mengalami oksidasi maka reduksi tidak akan terjadi ya. Sedangkan yang mengalami reduksi ini disebut dengan oksidator. Jadi jangan sampai terbaliknya. Jadi kalau di oksidasi dia pasti perannya sebagai reduktor. Kalau dia reduksi dia pasti perannya sebagai oksidator. Ya, sampai di sini bisa. Oke, saya harap bisa. Selanjutnya coba kita tentukan untuk reaksi yang kedua. Kita lihat di sini ada CH2O7 Min. Di sini kita tahu O adalah minus 2. Minus 2 kali 7 minus 14. Berarti CR-nya berapa? CR-nya harusnya kalau dia mau mendapat sama dengan harus minus 2, berarti CR-nya adalah plus 12, ya kan? Plus 12. Karena di sini CR-nya ada 2, berarti plus 12 harus dibagi 2, berarti plus 6. Sudah? Jadi kalau panah naik itu dikali, kalau panah turun itu dibagi. Oke, selanjutnya O minus 2 kali 2 minus 8. Berarti C nya kalau mau mendapatkan minus 2 maka C nya harus plus 6, ya kan? Plus 6 dibagi 2 ini plus 3. Sudah? H plus ini unsur yang di H plus adalah ion ya. Di sini ion karena dia ada muatannya. Muatannya berapa? Plus 1, berarti plus 1 ya. Karena dia sendirian. Cr 3 plus sama dengan H plus tadi. Ini adalah ion. Muatannya berapa? Plus 3. Berarti Cr biloxnya adalah plus 3. Kemudian CO2. O minus 2 kali 2 minus 4. Berarti C sama dengan plus 4. Plus 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi O minus 2, H berarti
plus 1. Plus 1 kali 2 plus 2 dikurang 2 sama dengan 0. Sekarang kita lihat yang mana yang mengalami perubahan Bilox. CR dari 6 ke 3. Ada perubahan? Ada. Ya, jadi di sini dia mengalami perubahan Bilox. Ada apa lagi yang mengalami perubahan Bilox? O minus 2 ke minus 2 tidak mengalami perubahan Bilox. Minus 2 juga tidak mengalami perubahan Bilox. C plus 3 ke plus 4. Di sini ada terjadi perubahan Bilox. Nah, jadi ini 6 ke 3 berarti mengalami penurunan. Kalau penurunan berarti dia mengalami reduksi. Jadi ini reduksi. Sedangkan ini 3C dari 3 ke 4 mengalami kenaikan. Kalau dia mengalami kenaikan berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Jadi dapat diberi kesimpulan yang mengalami oksidasi adalah C2O4 2-min atau bisa disebut dengan reduktor. Sedangkan yang mengalami reduksi adalah Cr2O7 2-min atau disebut dengan oksidator. Sedangkan hasil oksidasi sama siapa yang menjadi hasil oksidasi? CO2. Dan hasil reduksi adalah Cr3+. Jadi itu kesimpulannya. Jadi reaksi ini termasuk reaksi redoks karena di dalamnya terdapat reduksi dan oksidasi sekaligus. Jadi dia termasuk dalam reaksi redoks. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini saya ambil dari soal UN. Ya. Di soal UN, di antara reaksi-reaksi berikut yang termasuk reaksi redoks adalah, nah ini adalah soal kalau dilihat secara sepintas atau secara singkat, ini soal termasuk kategori soal sulit. Ya. Karena kalau untuk menentukan apakah dia termasuk reaksi redoks, kita harus mencari bilangan oksidasinya masing-masing unsur di setiap reaksi dan menentukan yang mana yang mengalami perubahan Bilox. Ya, kalau dia mengalami perubahan Bilox, maka dia dikategorikan sebagai reaksi redoks. Atau kalau di dalam reaksi tersebut terdapat reaksi reduksi dan oksidasi, maka dikategorikan reaksi redoks. Tapi kalau kita melakukan itu, kita akan kehabisan banyak waktu. Jadi kalau ini dicari satu-satu semuanya, masing-masing dicari baru ditentukan yang mana reduksi dan oksidasi, itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Ya, karena ada 5 reaksi dengan senyawa yang banyak. Jadi cara cepatnya gimana? Ada cara cepatnya, trik cepatnya. Untuk mengetahui adanya reaksi redoks itu apa cirinya? Jadi ciri reaksi redoks ini di dalam reaksinya terdapat unsur bebas. Jadi kalau ada unsur bebas di dalam reaksinya, maka dia bisa dikategorikan sebagai reaksi redoks karena kemungkinan terjadinya perubahan Bilox itu besar kalau ada unsur bebas di dalam reaksinya. Coba kita lihat reaksi yang pertama, apakah ada unsur bebas? Jadi sini CuO bukan, HCl juga bukan, CuCl2 bukan unsur bebas, H2O juga bukan unsur bebas. Ini tidak ada unsur bebasnya. Jadi ini bisa dikategorikan bukan reaksi redoks. Ya. Yang B, ini bukan unsur bebas. H2 ini termasuk ke dalam unsur bebas. Cu ini juga unsur bebas. H2O bukan unsur bebas. Nah, di sini ada unsur bebas. Kemungkinan ini. Tapi kita cek dulu yang lain. Di sini NaOH bukan, Ag adalah ion. Ini bukan unsur bebas. Ya. AgOH bukan, NaOH ini juga ion, bukan unsur bebas.
Kalau mengandung ion aja itu belum bisa membuktikan bahwa dia termasuk reaksi redoks. Jadi ini kita bisa kategorikan bukan reaksi redoks. Yang D, ini bukan unsur bebas. Kemudian ini H2SO4 juga bukan, Fe2SO4 bukan, H2O juga bukan. Tidak ada unsur bebas di sini. Berarti kita bisa kategorikan ini bukan reaksi redoks. Begitu juga dengan yang E, bukan ya, unsur bebas. HCl juga bukan, NCl2 juga bukan, H2O juga bukan. Maka ini kita bisa kategorikan bukan reaksi redoks. Coba kita buktikan, apakah yang B benar-benar reaksi redoks? CuO ditambah H2 menjadi Cu tambah H2O. CuO ini O-nya minus 2, berarti Cu-nya plus 2. H2 unsur bebas 0, Cu unsur bebas 0, O minus 2, H-nya plus 1. Plus 1 kali 2 plus 2, minus 2 sama dengan 0, ya kan? Cu ke Cu, H ke H, ini dari plus 2 ke 0 mengalami penurunan, berarti reduksi. Dari 0 ke plus 1 mengalami kenaikan, berarti oksidasi. Jadi bisa dipastikan ini adalah reaksi redoks. Jadi sudah terbukti bahwa B itu benar-benar reaksi redoks. Berarti yang lainnya bukan reaksi redoks, ya. Jadi itu penjelasan saya mengenai reaksi redoks pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.